Halo Aries, apa kabar? Semoga baik-baik selalu ya. Selamat datang di video dan channel aku. Perkenalkan, aku Andre. Ini adalah general reading di mana aku akan membacakan terkait love reading. Untuk kalian ya, Aries, aku akan membacakan terkait percintaan kamu dengan si dia. Orang yang kamu fokuskan sejauh ini. Sejauh kamu menonton video ini. Gitu ya. So, kita mulai dari yang pertama. Aku akan bacakan dulu terkait gimana sih perasaan si dia terhadap kamu, Aries, sejauh ini. Sejauh kamu menonton video ini. Gitu ya. So, let's get started. Aku akan shuffle dulu kartunya ya. Sebentar ya. Terima kasih, alam semesta. Sejauh ini, sejauh para penonton video ini menonton video ini, apakah orang yang masing-masing dari para Aries, Sun, Moon, and Rising fokuskan, ada perasaan cinta terhadap para Aries, Sun, Moon, and Rising? Ada atau bagaimana? Satu kartu saja. Terima kasih, alam semesta. Okay, Three of Cups. Terima kasih, alam semesta. Tolong perjelas dan atau pertegas maksud dari kartu Three of Cups ini. 3 kartu saja. Terima kasih, alam semesta. Okay. So we'll see. Kita punya Ace of Cups. Kita punya Death. Dan kita punya Strength. Terima kasih, alam semesta. So, Aries, apakah dia ada perasaan sayang dan perasaan cinta terhadap kamu? Yes. Dia ada perasaan sayang dan juga ada perasaan cinta terhadap kamu, di mana dia mau agar hubungan kalian itu ada perkembangan ya, Aries. Dia mau ada perkembangan, bisa perkembangan status atau perkembangan kondisi. Misalnya, sekarang ini status kamu sama dia belum ada nih. Misalnya kamu sama dia masih PDKT atau selama ini HTS. Dia mau ke depannya ada kejelasan, ada perkembangan status. Kejelasan status, mau awal baru untuk hubungan kalian gitu ya. Atau misalnya kamu pacaran, dia sebenarnya mau agar kedepannya ada pernikahan gitu ya. Agar kedepannya kalau sekarang ada masalah, kedepannya ada penyelesaiannya, ada solusinya. Intinya dia mau ada perkembangan kondisi hubungan dengan kamu gitu ya. Sesulit apapun permasalahan yang ada dalam hubungan kalian, se-struggle apapun permasalahan yang ada dalam hubungan kalian, segreget apapun dia terhadap kamu atau terhadap situasi, dia memilih untuk tetap perjuangan hubungan, tetap bersabar, tetap optimis, tetap tegar dengan hubungan kalian, dengan harapan agar kondisi hubungan bisa berkembang. Dia sesayang itu sama kamu gitu ya. Kalau emang prosesnya lama, kalau emang prosesnya tidak cepat, dia berusaha untuk slow. Dia berusaha untuk nggak memburu-burukan segala sesuatunya. Dia berusaha untuk tidak terburu-buru atau tidak sembarang dalam bertindak gitu.
Karena memang untuk beberapa dari kalian, Aries, aku melihat sepertinya memang sedang ada permasalahan yang cukup rumit di sini, since kita punya depth dan strength, gitu ya. Dua kartu major arcana juga di sini, dimana emang aku melihat beberapa dari kalian sebenarnya lagi ada masalah besar gitu ya, apapun permasalahannya, dan juga untuk beberapa lainnya sepertinya sedang tidak berkomunikasi atau bahkan putus gitu ya, dan menginginkan adanya rekonsiliasi, menginginkan adanya um, menginginkan adanya berhubungan kembali. Ini dari sisi dia gitu ya, karena kita bicara perasaan dia. Aku melihat beberapa kalian ada yang putus, ada yang sedang tidak komunikasi, ada yang sedang mengalami permasalahan yang cukup rumit, apapun itu permasalahannya. Dan dari si dia tuh mau agar ada berhubungan kembali, agar bisa berkomunikasi kembali, rekonsiliasi untuk memulai kembali, start new, gitu, start fresh. Dia mau seperti itu, gitu ya. Cuman memang Kak, kalau emang dia ada perasaan sama aku, kalau dia emang mau balikan sama aku, kalau dia mau perjuangin aku, kenapa dia nggak ada action sampai sekarang gitu? Balik lagi. Menurut dia gitu ya, menurut si doinya kamu, orang yang kamu fokuskan ini, apapun permasalahan kalian ini cukup rumit, complicated gitu. Sehingga walaupun dia mau memperbaiki, tapi karena dia tahu nih permasalahan nggak sepele, ini permasalahan gede, dia nggak mau sampai salah langkah. Yang pada akhirnya bukan hubungan berkembang atau hubungan membaik, ntar malah hubungan semakin parah. Ntar hubungan semakin complicated, dia tidak mau seperti itu. Jadi dia memilih untuk let it flow dulu, membiarkan semuanya mengalir dulu sebagaimana mestinya. Nanti ketika kedepannya dia merasa udah tepat nih sikonnya, ketika dia udah benar-benar yakin dan mantap untuk menghubungi kamu kembali, dia akan lakukan itu. Tapi sebelum dia yakin, maka dia masih akan let it flow dulu. Masih akan yang um, menahan dirinya untuk berkomunikasi dengan kamu. Walaupun dia mau banget gitu ya. Nah, untuk beberapa dari kalian, aku melihat sepertinya permasalahannya ada seputar orang ketiga atau hubungan ketiga, pihak ketiga gitu ya. Terlepas dari um, siapapun yang dealing dengan orang lain gitu ya. Apakah kamu yang dealing dengan orang lain, Aries, atau dia yang dealing dengan orang lain, atau hubungan kalian merupakan hubungan pihak ketiga. Tapi dia mau agar kedepannya hubungan ketiga ini bisa solve dan hanya ada satu hubungan aja yang dijalani, jangan third party lagi gitu. Aku sih ngerasainnya banyakannya di sini adalah dari dia yang berhubungan dengan orang lain. Dan dia perasaannya terbagi dua, terbagi rata gitu. Perasaan dia kepada kamu ada, perasaan dia kepada yang lain juga ada. Dan karena dia belum bisa decide, harus memperjuangkan siapa, harus memilih siapa di antara dua. Maka dia masih belum bisa, maka dia belum akan ada action apa-apa, since dia belum bisa decide gitu. Ketika kedepannya dia sudah bisa decide, maka dia akan baru take action kepada siapapun yang dia pilih gitu ya. Aku melihat di sini kenceng banget water sign gitu ya, terutama Scorpio. Di sini ada Scorpio, Cancer, dan Pisces, terutama yang kuat di sini ada Scorpio, dan juga ada yang berdealing dengan Leo di sini gitu ya. Tadi ya, ketika Three of Cups keluar, aku tuh mendengar something about teman gitu. Something about teman. Dan aku mendengar lagunya Meghan Trainor, Just a Friend to You. Ada yang merasa di friend zone di sini. Ada yang merasa di friend zone. Jadi, untuk sedikit dari kamu, Aries, ada sedikit dari kamu yang merasa ke friend zone. Di mana dia bukan memfriend zone kamu gitu. Dia bukan memfriend zone kamu, tapi dia emang orang slow gitu. Dia orangnya slow, nggak mau terburu-buru, nggak mau terlalu ekspresif, nggak mau terlalu impulsif dalam bertindak, dalam berhubungan, dan kamu nangkepnya, um, kok dia slow banget ya pergerakannya, kok hubungan udah cukup lama atau nggak sebentar, tapi kok masih gini-gini aja ya, jangan-jangan gue hanya di friendzone lagi, ada yang seperti itu. Aku mendapat energi seperti itu, gitu ya. Oke. Oke. Kita bakal lihat hubungan kalian ke depannya. Aku bilang sorry tadi karena kabelku kesenggol dan aku nggak tahu apakah kameranya agak kegoyang, so sorry kalau kegoyang ya. So,
Untuk selanjutnya, aku akan bukakan terkait hubungan kalian ke depannya akan seperti apa, gitu ya. So, let's see. Terima kasih, alam semesta. Untuk ke depannya, bagaimanakah kondisi hubungan dalam aspek percintaan di antara para Aries, Sun, Moon, and Rising dengan orang yang masing-masing dari para Aries, Sun, Moon, and Rising fokuskan. Satu kartu saja. Terima kasih, alam semesta. Oke, kita punya Seven of Wands. Terima kasih, alam semesta. Tolong perjelas dan atau pertegas maksud dari kartu Seven of Wands ini. 3 kartu saja. Terima kasih, alam semesta. Oke. We'll see. Kita punya The Sun. Lagi-lagi Leo. Kita punya Ace of Swords. Dan kita punya Queen of Wands gitu ya. Terima kasih, alam semesta. Di readingan kali ini kental banget energi fire sign dan water sign. Kalau water sign ada Pisces, Cancer, Scorpio, tapi yang kuat di sini ada Scorpio, dan juga ada fire sign Aries, Sagittarius, dan Leo gitu ya. Terutama Leo. Dan untuk beberapa dari kamu, sepertinya kamu dealing dengan sesama Aries gitu ya. Oke. Untuk kedepannya, Aries, aku bisa melihat ini adalah readingan yang positif, di mana aku melihat kedepannya ada perkembangan gitu ya. Kedepannya komunikasi akan terjadi lagi. Kalau sekarang ini kamu sedang tidak berkomunikasi, aku melihat kedepannya akan ada komunikasi yang terjadi di antara kalian berdua. Dan kalau selama ini atau sejauh ini sebenarnya kamu masih berkomunikasi, maka kedepannya akan ada komunikasi yang membicarakan solusi atas permasalahan kalian gitu ya. Namun terlepas dari kamu sekarang ini sedang berkomunikasi atau tidak berkomunikasi sama sekali, tapi kedepannya akan ada clarity, akan ada perkembangan kondisi untuk hubungan kalian. Karena ibaratnya nih, sekarang ini hubungan kalian tuh lagi yang di awan-awan gini, nggak jelas, nggak stabil, naik dan turun, ngambang. Nah, kedepannya akan ada titik terang, akan ada perkembangan untuk kondisi hubungan kalian gitu ya. Di mana komunikasi terjadi lagi, di mana kalian akan ada action-action untuk memperjuangkan satu sama lainnya lagi gitu ya. Kedepannya kalian akan merasa happy, merasa enjoy menjalani hubungan gitu ya. Dan kalian akhirnya kedepannya kalian akan merasakan, oh hubungan tuh ternyata masih berprospek loh. Ternyata hubungan masih ada potensi untuk berkembang loh. Masih ada chance loh untuk hubungan bisa berkembang gitu ya. Nah, kedepannya akan ada kondisi seperti itu. Dan kalau kamu resonate dengan kondisi ada hubungan pihak ketiga di sini gitu ya, kedepannya akan ada satu yang dipilih gitu. Jadi kedepannya permasalahan pihak ketiga ini akan solve gitu. Dan kamu akan dipilih oleh dia gitu, Aries ya. Ini so far so good sih readingannya gitu ya. Ini adalah readingan positif gitu. Aku melihat salah satu kendala yang ada dalam hubungan kalian selama ini adalah perbedaan sifat dan karakter. Yang satu mudah emosi, yang satu terlalu sensitif. Ada kondisi seperti itu. Dan somehow kalian nggak blend in. Kalian belum blend in selama ini.
Tapi ke depannya aku melihat kalian akan berusaha untuk blend in. Kalian akan berusaha untuk yang awalnya yang siapapun yang lebih mudah emosi akan berusaha untuk lebih playful, lebih enjoy gitu. Yang sensitif gitu ya, yang sensitif akan berusaha untuk jangan apa-apa dimasukin ke hati gitu. Aku melihat ke depannya kalian berdua akan banyak menyesuaikan diri, akan banyak melakukan perubahan demi hubungan yang berkembang, demi adanya perkembangan hubungan gitu ya. Kedepannya aku melihat kalian akan berusaha untuk memperjuangkan hubungan semaksimal yang kalian bisa. Nah, walaupun aku bilang perkembangan, tetap yang namanya up and down masih akan ada karena kita punya Ace of Swords nih, bukan Ten of Pentacles, bukan Ten of Cups, tapi baru Ace of Swords, baru satu nih, baru angka satu, baru perkembangan yang awal banget gitu. Dari awal baru ini, dari yang angka satu sampai angka 10 tuh masih lama banget gitu. Tapi at least this is a progress and it's good gitu ya. Jadi hargai setiap proses, hargai setiap perkembangan yang ada, even it's just a little step, dihargai gitu ya. Okay. So, aku akan ambilkan saran untuk kamu, Aries ya, dalam menjalani hubungan dengan si dia. We'll see. Aku akan ambil 3 kartu ya. So, bentar ya. Kita shuffle dulu kartunya. Okay, let's see. Terima kasih, alam semesta. Saran untuk para Aries, Sun, Moon, and Rising dalam menjalani dan atau menanggapi hubungan dalam aspek percintaan mereka dengan orang yang masing-masing dari para Aries, Sun, Moon, and Rising fokuskan. 3 kartu saja. Terima kasih, alam semesta. Okay. We'll see. Ini udah keambil ya, so we'll see. Yang pertama adalah kita punya kartu Inner Child. Oke, seperti yang aku bilang tadi, kita bakal bahas nanti. Lalu kita punya kartu Moon Energy, oke. Dan yang terakhir kita punya kartu Hidden Depths, gitu ya. Oke. Terima kasih, alam semesta. Kalau kamu tadi dengar aku ngomong, aku sempat bilang ke depannya kalian akan mencoba untuk lebih playful, akan lebih enjoy, yang mudah marah, yang mudah emosi berusaha untuk jangan apa-apa mudah emosi, yang mudah sensitif atau mudah tersinggung akan berusaha untuk jangan apa-apa dimasukin ke hati. Dan sekarang kita punya kartu Inner Child. The fairies of playfulness, gitu, seperti aku bilang tadi. The fairies of playfulness remind you to make time to embrace your inner child. Playing keeps us young at heart. Do something silly and fun, but stay safe. Dalam artian, kamu diminta, Aries, untuk santai aja, untuk jangan terlalu kaku dalam menjalani hubungan, santai aja, have fun, enjoy, jangan segala sesuatu dijadikan beban pikiran, karena kalau kamu nggak enjoy ya, hubungan percintaan supposed to be menyenangkan, supposed to be fun. Tapi kalau kamu terlalu serius, balik lagi segala sesuatu yang terlalu itu nggak akan baik, nggak akan pernah bagus gitu. Serius itu bagus, tapi terlalu serius itu tidak bagus. Enjoy itu bagus, tapi terlalu enjoy itu tidak bagus, gitu ya. Selama ini aku melihat kamu cenderung terlalu kaku, terlalu serius, dan sekarang waktunya adalah untuk menyeimbangkan dengan bagaimana kamu lebih santai, lebih fun, lebih enjoy, jangan membawa serius segala sesuatunya gitu ya dalam berhubungan gitu ya. Itu saran pertama gitu ya. Yang kedua adalah Moon Energy. Surrender, intinya adalah berserah. Berserah bukanlah menyerah, bukanlah berpasrah, bukan give up. Tapi berserah adalah kamu fokus ke detik ini, ke jam ini, ke sekarang ini. Kamu tidak berfokus ke belakang, kamu tidak berfokus ke depan. Fokus utama kamu adalah sekarang ini. Bukan berarti kamu tidak
bukan berarti kamu sama sekali tidak melihat ke belakang atau tidak melihat sama sekali ke depan gitu ya. Tetap harus melihat ke belakang, tetap harus melihat ke depan, tapi fokus utama kamu adalah sekarang ini, present moment. Kamu melihat ke belakang, ke pengalaman, ke masa lalu itu dengan tujuan kamu jadikan pembelajaran. Ambil hikmahnya. Bukan untuk kamu stuck dalam kekecewaan atau dalam permasalahan, dalam pengalaman yang kurang menyenangkan. Kamu melihat ke depan supaya kamu ada motivasi. Oke, gue ada goal nih untuk hubungan. Tapi fokus kamu bukan kapan ya kecapai goalnya, kapan ya hubungan berkembang, tapi fokusnya ke sekarang ini. Sekarang ini aku bisa ngapain nih agar goalku tercapai gitu. Karena masa depan kan sepenuhnya tergantung dari hari ini. Sepenuhnya tergantung dari sekarang ini. Gimana caranya masa depan bisa tercapai secara optimal kalau kamu lupa untuk embrace today, kalau kamu lupa untuk maximize what you can do today gitu. Maka jangan sampai kamu punya harapan tapi kamu hanya berfokus pada harapannya tanpa kamu sadari kamu lupa untuk memaksimalkan prosesnya gitu. Jangan lupa ke prosesnya. Jangan lupa ke present moment. Gimana cara maksimalkan present moment? Hati-hati dalam bertindak. Jangan gegabah. Gimana caranya agar hati-hati dalam bertindak? Salah satunya belajar dari pengalaman. Dari masa lalu yang gak mengenakan gitu. Jadi sebenarnya masa depan, masa sekarang, masa lalu itu semua connected each other gitu. Semua harus dilihat. Tapi tetap fokus utama kita ke sekarang ini, ke momen ini. Karena kita hidup, kita nafas di detik ini, di sekarang ini gitu ya. Moon Energy juga berbicara untuk lepaskan ekspektasi, lepaskan kontrol akan segala sesuatunya. Dalam artinya gini, kita boleh punya ekspektasi, kita boleh punya harapan, tapi kalau ternyata ekspektasi itu nggak tercapai, jangan marah. Karena ya, misalnya kamu belum mencapai atau memang kamu nggak mencapai ekspektasi kamu, itu sudah atas izin universe. Artinya, universe sudah mempersiapkan hal-hal lain yang lebih bagus lagi untuk kamu. Gitu. Percaya di sana, ingat di sana, gitu ya. Kamu hanya berfokus untuk maksimalkan apa yang kamu bisa lakukan sekarang. Ke depan akan gimana ya udah masalah belakangan. Yang penting kamu udah do your best gitu. Jangan sampai yang jangan itu adalah kamu punya ekspektasi tapi kamu nggak do your best sekarang ini. Lalu kamu nggak capai ekspektasi kamu, lalu kamu marah, kamu ngambek ya. Kita harus usaha juga, kita harus effort gitu. Kalau nggak bisa effort ke dia, maka do something kepada diri kamu sendiri. Refreshing, evaluasi, introspeksi, agar kedepannya kalau kita ada kekurangan, jangan sampai terulang lagi di hubungan gitu. Atau kalau kita pernah ada salah, pernah ada hal-hal yang kurang tepat untuk dilakukan sebelumnya, maka jangan sampai kedepannya terulang lagi gitu ya. Dan yang terakhir kita punya kartu Hidden Depths. Terbuka kepada satu sama lainnya. Untuk beberapa dari kalian, aku melihat kalian itu cenderung tertutup, nggak terbuka. Komunikasi seadanya aja. Kalau ada permasalahan, jarang diomongkan. Kalau ada unek-unek atau kekesalan, jarang diobrolkan. Ini somehow penting untuk kamu, untuk kalian membicarakan keluh kesah terhadap satu sama lain. Karena itu akan menjadi sumber pembelajaran untuk kalian. Oh, ternyata dia tuh nggak suka aku begini loh. Dia juga akan belajar. Oh, ternyata si Aries tuh nggak suka aku begini loh. Nah, kalau kalian tahu keluh kesah terhadap satu sama lain, kalian akan belajar. Ketika kalian belajar, nanti bagaimana kalian memperlakukan hubungan, memperlakukan satu sama lainnya juga akan lebih baik. Ketika perlakuan terhadap satu sama lain lebih baik, hubungan bisa berkembang. Gitu ya Aries. Ini adalah love reading secara general. Aku menyediakan love reading yang personal, yang dimana hanya menarik energi kamu dengan energi si dia yang kamu fokuskan gitu ya. Apabila kamu tertarik, kamu bisa DM ke akun Instagram aku untuk booking slot love reading dengan admin aku gitu ya. Untuk tata caranya, untuk price listnya, kamu bisa cek di description box atau kamu bisa kontak ke Instagram aku. Nanti aku akan lampirkan juga akun Instagram aku di comment section dan juga description box gitu ya. Oke Aries, terima kasih. Semoga bisa bermanfaat dan membantu. Aku minta maaf apabila salah-salah kata atau hal-hal kurang baik yang aku katakan yang menyinggung kamu. Aku minta maaf. Aku tidak ada niatan seperti itu.
Mohon maaf juga atas suaraku yang luar biasa serak hari ini, aku nggak tahu kenapa. Jangan lupa untuk komen, like, dan share video ini, juga subscribe channel ini. Terima kasih sekali lagi dan kita berjumpa lagi di video-video selanjutnya. Bye-bye.